Rupanya prestasi tidak pernah berhenti dari mahasiswa Universitas Brawijaya. Saya Lili Lintang yang akan memandu program Spirit of Youth, yang mana di episode kali ini kami telah menghadirkan narasumber dari mahasiswa Universitas Brawijaya yang tentunya menginspirasi dan berprestasi. Mari kita sambut, ini dia Lernesia. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Baik Kak, alhamdulillah. Baik ya. Kakak apa kabar? Baik juga. Terima kasih. Nah, mungkin sebelum kita mulai ya, kenal sama kata sayang gitu kan katanya. Mungkin boleh nih masing-masing perkenalkan dirinya dulu, bisa disebutkan juga mungkin dari fakultas mana, angkatan berapa, dan perannya di Lernesia ini sebagai apa. Mungkin dari kakak dulu, boleh? Oke, baik, terima kasih Kak. Halo, perkenalkan, nama saya Tiffany Pamela Anggraini, biasa dipanggil dengan nama Tiffany. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional, angkatan tahun 2020. Nah, di tim Lernesia ini saya berperan sebagai anggota. Oke, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Satria Novel Putransar dengan fakultas yang sama dengan Tiffany, itu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tapi kita beda program studi aktif ya. Yeah. Saya di Ilmu Pemerintahan. Untuk peran di Lernesia secara spesifik sih nggak ada TV ya sebenarnya ya, cuman ya kita bisa bilangnya dari 5 itu 4 anggota dan 1 ketua atau leader. Itu. Oke, berarti dengan Kak Tiffany dan Kak Satria ya, salam kenal ya, Benar. karena Ya, ternyata kita sama-sama dari FISIP nih, Oh, kebetulan ya, cuman beda jurusan dan beda angkatan aja gitu. Nah, kesibukannya saat ini apa nih, selain sebagai mahasiswa ya? Oke, Kesibukannya? Oke, kalau saya sendiri sekarang jadi Ketua Departemen Penalaran di Badan Riset Ilmu Sosial FISIP UB 2022 ini. Oke. Kalau misalnya di dalam tatanan kampus juga sama, menjabat juga di salah satu organisasi sebagai ketua himpunan di ilmu pemerintahan. Dan untuk di luar kampus sih sebenarnya ya palingnya kita dalam konteks kampus juga sih masih kayak cari-cari lomba ya Tiff ya. Kemarin juga sempat hubungi Tiffany, nggak hanya di lomba competition buat invention dan innovation aja, tapi juga kita aktif di debat ya gitu. Benar. Jadi kurang lebih untuk aktivitas sih ya kurang lebih organisasi atau enggak ya lomba-lomba sih Kak. Oke, berarti ini adalah salah satu contoh mahasiswa yang produktif gitu ya di kampus ya. Nggak cuma ikut lomba, tapi juga aktif berorganisasi dan menjabat tentunya ya di kampus ya. Oke, nah mungkin buat sahabat UB TV di rumah nih yang mungkin belum tahu sebenarnya Kak Tiffany, Kak Satria, dan tadi yang sudah saya sampaikan dari Lernesia ya, sebenarnya habis ikut lomba apa sih? Nah, dari yang kami ingin sampaikan, jadi dari Lernesia ini telah mengikuti lomba Youth International Science Fair yang diadakan oleh Indonesian Young Scientist Association dan telah mendapatkan gold medal, betul ya? Betul. Oke, sungguh prestasi yang luar biasa nih dari mahasiswa Universitas Brawijaya gitu. Nah mungkin sahabat UB TV di rumah juga mungkin masih bingung ya sebenarnya lomba Youth International Science Fair ini tuh lomba apa sih gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu nih, kalian tahu lomba YISF ini dari mana dan sebenarnya itu lomba apa sih gitu? Oke, mungkin untuk tahu dari mana lomba YISF ini sebenarnya banyak banget ya kayak informasi yang kita dapat, terutama melalui Instagram yang memang dia punya spesifikasi kepada informasi lomba gitu. Jadi memang utama kita aktif buat bahkan ngefollow hashtag-hashtagnya juga kayak lomba invention dan innovation dan sebagainya macamnya. Jadi yang paling utama sih dari Instagram dan sosial media lainnya sih untuk tahu lomba ini dari mana gitu. Oke, dan sebenarnya ini lomba apa sih Kak? Mungkin bingung ya, ISIF itu apa gitu. Iya, Jadi untuk lomba ini tuh merupakan lomba inovasi atau kita cipta karya seperti itu ya Kak. Dan lomba ini tuh diadakan oleh ISYA, tadi sudah disebutkan Kakak, dan ini tingkatnya itu internasional. Jadi bukan hanya mahasiswa dari Indonesia saja, tetapi juga mahasiswa dari luar negeri itu juga bisa mengikuti kompetisi ini, seperti itu Kak. Berarti memang salah satu lomba yang bergengsi ya, karena Benar sudah masuk ke banget. ajang internasional. Oke. Nah mungkin kan untuk lomba itu kan sebenarnya banyak ya, banyak macamnya, banyak jenisnya nih. Dari sekian banyak lomba, kenapa sih kalian pengen ikut lomba Youth International Science Fair ini? Apa sih yang mendorong kalian tuh untuk ikut lomba ini? Oke, kita itu satu tim dengan Satria dan teman-teman juga. Kita tuh kayak tertantang gitu Kak untuk membuat suatu inovasi, dan juga di YISF itu pasti ada temanya seperti itu Kak. Dan tema kita harus ditantang untuk membuat sebuah inovasi baru dengan penemuan sebelumnya juga. Dan dengan seperti itu kita bisa mengembangkan kreativitas juga dan bisa memecahkan masalah real yang ada di hidup seperti itu Kak. Oke. Mungkin dari Dan juga sebenarnya ya tadi sih sama challenging dari kita kan berarti FISIP
anak sosum ya berarti Iya, ya. benar. Dan untuk konteks lomba ini sebenarnya kita sangat tricky banget ya, karena kalau ngomongin inovasi itu nggak jauh, apalagi kalau misalnya PKM dan inovasi dan sebagainya macam itu nggak jauh tentang prototype. Dan prototype itu mungkin based on teknologi gitu, dan itu di luar ranah kita gitu. Dan memang ya nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lah gitu dari substansi dari Learnesia ini memang diarah kemana dan bidang dan subbidangnya seperti apa. Jadi memang challenging dari kita, kira-kira bisa nggak sih kita buat ngelangkawin nih bahwa memang inovasi hari itu yang ada hanya prototype dan prototype, kita coba bikin yang anak sosum banget lah gitu. Gitu sih Kak. Oke, tapi apakah emang ini salah satu lomba baru yang kalian ikuti apa gimana nih? Atau mungkin sebelumnya udah pernah? Kalau sebelumnya pernah lomba itu sering bahkan ya. Cuman kalau satu kelompoknya berlima ini kita baru kali ini ya. Iya. Bahkan mungkin Tiffany mungkin bisa nanti lebih jelaskan lebih lanjut. Sebelum Learnesia ini teman-teman juga udah bikin dan pernah ikut lomba juga, bahkan dapat achievement ya. Benar. Dengan tim yang sama kurang lebih. Cuman kebetulan nggak ada aku di sana. Dan itu juga namanya Journesia ya gitu, kurang lebih sama gitu. Jadi memang untuk lomba kita memang sering lah berpartisipasi lah gitu untuk atas nama FISIP dan atas nama UB gitu. Oke. Tadi mungkin udah di-mention sama Satria Iya. juga bahwa sebelum lomba ini di YISF ini sebenarnya saya dan tim waktu itu belum ada Satria masuk ya. Iya. Itu kita sudah pernah ikut lomba juga dan terakhirnya juga internasional, sama penyelenggaranya juga Isya, dan saat itu kita mendapatkan achievement berupa silver medal, belum gold medal saat Oke. itu waktu pertama kali ikut lomba internasional. Berarti terus diasah gitu ya, Iya. biar sampai akhirnya mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Oke, nah berbicara soal anggota dan tim nih, nah untuk tim yang kalian bentuk sendiri itu apakah memang dari teman-teman deket atau mungkin cari-cari teman dulu di luar sana atau gimana mungkin? Oke, kalau tim ini tuh sebenarnya komposisinya kita bisa kenal itu lewat organisasi ya Kak. Tadi sudah saya sebutkan kalau sekarang itu saya menjabat di Baris atau Baris, Badan ya. Riset Ilmu Sosial FISIP, dan dari situ saya bisa kenal ketua saya, leader saya, kemudian teman-teman yang lain juga. Dan untuk Satria sendiri, Satria ini udah apa ya? Terkenal gitu di FISIP. Ikut lomba-lomba gitu. Jadi ya oke, ayo masuk di tim kita dan kita bisa ikut lomba bareng, dan alhamdulillahnya berjalan sampai sekarang. Ya. Iya. Oke, berarti sebenarnya semuanya udah pernah kerja bareng gitu ya, Iya. jadi nyaman lah gitu ya. Bener banget. Oke, mungkin kita jeda dulu sebentar karena kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya. Oke, mungkin sekarang kita langsung kulik ke yang lebih dalam gitu ya soal lomba ini. Nah mungkin saya pengen tanya nih, sebenarnya proses lomba kemarin itu berapa lama sih dan tahap-tahapnya apa aja gitu? Oke, untuk proses lomba itu pra-event kita jelas preparing segala hal, begitu substansi ataupun dari delivery dan sebagainya macamnya kurang lebih sih 1,5 bulan sampai 2 bulan sih Kak. Cuman ya kita banyak ya tadi ntar mungkin kita ngobrol tentang kendala dan sebagainya macamnya, itu 1,5 bulan sampai 2 bulan. Dan prosesnya apa aja itu kita ada seleksi dari full paper, setelah itu kita disuruh presentasi gitu untuk dalam konteks internasional itu kita kemarin lewat Zoom kebetulan karena memang terbatas karena lagi pandemi Covid kan. Masih online ya? Iya, Benar. kurang lebih gitu sih. Nggak terlalu lama ya, tadi kan saya mungkin berpikir bisa sampai 3 bulan kayak gitu, ternyata cuma 1 bulan ya. Iya. Oke, nah mungkin di sini tadi kan udah berbicara soal proses nih, nah mungkin sekarang pengen tanya nih soal tema yang kalian ambil. Nah untuk temanya sendiri kan digital talent dan pemberdayaan UMKM wilayah Bali melalui Learnesia. Kenapa sih kalian ngambil tema digital talent dan kenapa kalian ingin memberdayakan UMKM wilayah Bali? Karena kebetulan saya tinggal di Bali nih, saya juga kepo nih, kenapa dari sekian
banyak wilayah gitu ya yang bisa kalian explore. Kenapa milih ini? Oke, mungkin kita mulai dulu dari kenapa kita milih digital talent ya Kak. Boleh. Jadi sebenarnya untuk latar belakang kita sendiri, tim kami ini, Learnesia, itu berangkat dari kondisi pandemi COVID-19 dulu ya Kak. Dimana dengan adanya pandemi COVID-19 itu semuanya dilakukan secara online ya Kak. Terutama juga UMKM, kemudian perdagangan juga kan semuanya online. Jadi kita berangkat dari situ. Dan relate juga dengan salah satu kebijakan pemerintah untuk memberdayakan semua UMKM yang ada di Indonesia untuk bisa go online seperti itu ya Kak, bisa membuka platform di online shopping seperti itu. Nah kemudian dari situ kita mengetahui bahwa untuk transisi kehidupan menuju yang pandemi sekarang ini itu membutuhkan talent yang besar juga dengan adanya digital talent ini. Dan setelah kita lihat-lihat ternyata UMKM di Indonesia itu masih belum belum menguasai secara penuh terkait dengan digital talent itu, masih lack of digital talent namanya seperti itu Kak. Dan dari situ kita angkatlah ini aplikasi Learnesia yang untuk meningkatkan skill digital talent dari si UMKM di Bali ini untuk bisa meningkatkan penghasilan mereka juga, untuk mengerek ekonomi mereka juga, dan juga untuk mempertahankan budaya lokal Bali dan terutama di Indonesia ini seperti itu Kak. Oke. Ada Ya mungkin itu satu tentang tadi ya local wisdom dan sebagainya macamnya. Yang kedua memang kenapa Bali? Itu kita coba ngambil based on data. Memang Bali itu mungkin hari ini kalau kita ngomongin orang awam, kalau ngomong pariwisata di mana sih gitu. Bali ya. Bali gitu. Selain Bali, Lombok dan sebagainya macamnya lah gitu. Iya, yang pertama itu. Yang kedua, based on data, Bali itu dia disokong secara pendapatan itu 56% dari pariwisata dan ekonomi kreatifnya gitu. Jadi dari adanya pandemi, begitu besarnya impact yang teman-teman Bali yang rasakan bahwa dari 56% itu berdampak bagi ekonomi mereka gitu. Terus yang kedua, kalau ngomongin kenapa sih digitalisasinya harus di Bali juga gitu. Yang pertama itu kita dapat data dan juga kita sampaikan di paper kita bahwa dari 1026 UMKM yang ada di Bali itu kurang lebih hanya 250 yang terdigitalisasi gitu. Jadi memang cukup urgent, ya kurang lebih hanya 25% Kak gitu. Jadi kita melihat ini ya sebagai masalah dan hari ini dan kita ngelihat lomba-lomba ini sekaligus buat mengasah inovasi kita dan juga untuk memberdayakan lah dan juga ngasih pengabdian lah gitu sesuai sama tridharma perguruan tinggi kita lah pada poin ketiga. Itu sih kurang lebih. Berarti memang cita-citanya nih sangat mulia ya. Dan mungkin bisa saya simpulkan terinspirasi juga dari pandemi COVID yang sekarang dengan kondisi pariwisata yang jelas kemarin sangat turun gitu ya. Dan itu sangat berdampak pada ekonomi terutama di daerah Bali gitu. Oke, nah kalau dari tadi nih saya menotis Learnesia gitu. Nah tapi mungkin sahabat UBTV di rumah masih bingung sebenarnya Learnesia itu apa sih gitu kan. Dan sebenarnya Learnesia ini berbentuk apa dan apa sih yang sudah kalian gerakkan melalui Learnesia tadi? Oke, kalau berbicara tentang Learnesia, sebenarnya untuk Learnesia sendiri itu secara sederhana dia tuh aplikasi Kak sebenarnya. Aplikasi untuk meningkatkan digital talent dari UMKM yang berdasarkan local wisdom, terutama kita berfokus di wilayah Bali seperti itu. Jadi di dalam aplikasinya itu terdapat banyak sekali training video, kemudian ada inkubator juga, dan tidak hanya training saja, nanti UMKM yang ada di Bali itu bisa berkunjung ke aplikasi kita dan bisa mendapatkan sertifikasi skill digital talent seperti marketing seperti itu Kak. Jadi ketika mereka sudah belajar nanti di aplikasi kita, harapannya nanti mereka bisa bertahan di tengah pandemi ini, di tengah digitalisasi ini dan bisa berkembang untuk meningkatkan penghasilan mereka seperti itu. Iya. Dan juga yang patut di highlight itu ada dua value yang kita coba bahkan berbarengan kita coba hadirkan. Itu yang pertama local wisdom dan digital talent tadi gitu. Bahwa memang kita mengasah pribadi beserta UMKM yang mereka build atau mereka bangun dan sekaligus juga kita mengangkat kearifan lokal yang ada gitu. Jadi yang memang saya coba menarik dari Learnesia adalah dua value yang langsung keangkat dan itu benar-benar impactful banget gitu. Nah, berarti apakah aplikasi Learnesia ini bisa di-download dengan UMKM?
Oke, kalau untuk sekarang ya Kak, karena kemarin lomba kami itu hanya based on paper dan juga presentasi saja dan hanya ada mock up aja. Jadi untuk aplikasinya sendiri tuh masih belum ada Kak sampai sekarang. Karena mengingat kita juga satu tim itu dari Rumpun Sosum juga, karena terbatas ya Kak untuk sampai membuat aplikasi sekompleks itu. Jadi untuk yang sekarang ini masih sebatas ide seperti itu Kak. Baru sebatas rancangan gitu ya. Mungkin nanti yang pengaplikasiannya mungkin dari bidang lain gitu. Benar. Oke, nah kalau dari tadi nih kita bicara soal proses, soal hasil. Mungkin sekarang kita mau ngulik nih soal kendala yang kalian alami selama ikut lomba. Mungkin pasti ada struggle-nya dong, ya kan? Kalau kendala sih, yang pertama itu aku inget banget untuk sinkronisasi jadwal sih Kak. Karena dari 5 orang ini benar-benar termasuk aku juga ya, memang benar-benar mahasiswa yang aktif dan produktif juga di kampus, baik dalam tatanan akademik ataupun dalam tatanan organisasi gitu. Jadi memang kita pertama nyingkronin jadwal yang ada, dan juga banyak teman-teman juga yang harus preparing di lomba yang ini, bahkan ada yang ikut lomba lain juga sih gitu Kak. Terus yang kedua sih kepada intensitas dari revisi sih Kak gitu. Jadi memang kita udah agak sulit nemu nih jadwal dan segala macam, dan sedangkan kita benar-benar harus intens sih sekali ketemu, kita harus benar-benar babat abis nih, kita benar-benar kayak latihan presentasi, dan kan maksimal presentasi kan 7 menit ya waktu itu ya regulasinya ya. Dan benar-benar kita waktu presentasi itu awalnya 9 menit jadi 8,5 menit, jadi 18 menit dan segala macamnya. Dan itu benar-benar kita nge-cut sampai 7 menit itu benar-benar kita latihannya luar biasa banget sih Kak gitu. Oke, berarti mungkin memang masalah waktu aja ya. Benar. Oke, kalau gitu kita jeda dulu sebentar, kita bertemu lagi di segmen berikutnya. Oke, sahabat UB TV masih bersama kami di program Spirit of Youth. Oke, jadi kalau dari tadi nih kita sudah bahas soal proses, soal kendala, dan semua hal yang sudah dilakukan oleh tim dari Learnesia. Nah, mungkin kalau bicara soal hasil ya yang sudah didapatkan ini sangat luar biasa ya, mendapatkan gold medal, betul? Nah, oke, nah mungkin di sini saya pengen tanya nih, sebelum kalian ikut lomba ini, apakah kalian sudah berekspektasi atau mungkin sebelum ikut lomba kalian gak punya ekspektasi apa-apa dan udahlah ikut dulu gitu, hasilnya belakangan gitu? Oke, kalau ngomongin ekspektasi, mungkin semua tim punya ekspektasi ya, Satria. Kalau misalnya ikut lomba, dan juga waktu seperti yang udah aku jelaskan tadi, di mana Learnesia ini sebelumnya itu sudah ada Journesia tadi ya Kak. Tapi untuk di Learnesia ini kita kembangkan lagi. Jadi sebenarnya ekspektasi kita di awal sih kita bisa dapat yang lebih kan, karena yang kemarin kita dapat silver medal. Jadi kita ekspektasinya mungkin bisa dapat minimal silver medal, kalau misalnya maksimal dapat gold medal seperti itu ya Kak. Iya, dan mungkin kalau boleh cerita sedikit ya, motivasi mungkin setiap tim itu pasti ada. Cuman uniknya kita tuh punya motivasi sendiri. Cuman satu sih motivasi kita buat kita harus masuk di IG Visip. Gitu. Itu bener motivasi yang mungkin motivasi yang cukup kecil. Mungkin orang-orang ngeliat kecil kayak apaan sih buat diapresiasi di IG doang. Tapi mungkin teman-teman begitu besarnya motivasi itu dijadiin acuan buat proses yang ada gitu. Oke, jadi sebenarnya ini motivasinya menarik ya, beda daripada yang lain gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin dari motivasi yang kecil itu justru dapat hasil yang luar biasa gitu kan. Oke, tapi kalau setelah kalian mendapatkan hasilnya nih, mendapatkan prestasi ini, perasaan kalian gimana sih? Jujur seneng banget. Iya sih, dan juga kalau dari saya pribadi sih agak kaget juga, karena yang pertama karena saya nggak berpartisipasi di Journesia di lomba teman-teman sebelumnya. Jadi memang secara apa ya, secara
sense of belongingnya memang kepada inovasi ini tuh mungkin gak sebesar teman-teman yang lainnya. Mungkin teman-teman udah, wah ini bener-bener inovasi gue bener-bener yang udah dapat silver dan sebagainya macamnya lah kemarin. Kalau misalnya aku sih bener-bener amazed banget, karena amazed di sisi lain juga kayaknya wajar sih, di sisi lain proporsi teman-teman tim aku yang bener-bener luar biasa banget gitu. Jadi kurang lebih sih ya seneng campur kaget sih sebenarnya kayak gitu. Gitu sih kurang lebih. Lebih kaget, seneng, terus juga puas sih Kak, karena kan sebelumnya kita udah pernah ikut lomba kan yang Journesia itu, dan kita dapat silver medal, dan setelah dapat evaluasi banyak dari dosen pembimbing juga, kita bisa up nih, bisa keangkat gitu di Learnesia ini, dan oh ternyata kita dapat gold medal, berarti kita kemarin evaluasinya berhasil gitu buat dapat achievement tertinggi di lomba itu gitu sih. Oke, berarti ini bisa saya simpulkan usaha tidak mengkhianati hasil gitu ya. Dan akhirnya masuk di IG Visip. Alhamdulillah masuk. Bahkan banyak lah media yang coba meliput itu gitu, dan alhamdulillah banget lah gitu. Oke, suatu rezeki juga ya. Iya. Oke, nah tapi kan ini kan lombanya sebenarnya udah selesai ya, tapi apa ada nggak sih langkah selanjutnya yang bakal kalian lakukan, atau mungkin dengan Learnesia nih apalagi dampak yang ingin kalian capai gitu? Oke, kalau ngomongin rencana kedepannya Kak, untuk saat ini kita masih sebatas ide karena tadi lombanya hanya sebatas ide dan karya seperti itu ya Kak, dan karena kita itu di ranah soshum jadinya kita terbatas untuk bisa merealisasikan aplikasi ini. Namun tidak menutup kemungkinan misalnya besok di masa depan atau kapan gitu ya Kak, ada yang bisa mendanai untuk membuat aplikasi ini, karena jujur untuk membuat aplikasi itu kan butuh dana yang besar. Seperti itu ya Kak. Jadi kalau misalnya di masa depan itu ada yang untuk membantu kami atau ada yang membiayai kami untuk merealisasikan aplikasi ini, kita akan terbuka ya Satria ya. Terbuka banget sih. Dan juga karena competition yang kita ikutin ini kan nggak kayak PIMNAS dan PKM itu ya. Kalau PKM kan kalau misalnya kita dapat nomor, kita dapat pembiayaan, pendanaan, dan itu mungkin bisa dilakukan untuk mengimplementasikan itu. Nah, untuk konteks ini, lomba ini memang kita nggak ada sama sekali pendanaan, jadi memang kita harus kerja ekstra untuk coba mengimplementasikan hal ini gitu, dan sangat open banget buat teman-teman yang mungkin ada yang menjadi programmer dan sebagainya macamnya. Kita open banget ya TV ya buat mengimplementasi ini, dan untuk kedepannya sih kita bakal rencana sih udah ngomong-ngomong kasar kayaknya kita perlu deh ikut yang offline gitu, dan kemarin juga ngeliat ada yang di Poland dan segala macam gitu. Gitu sih. Berarti ini adalah sebuah harapan juga ya, semoga terrealisasikan ya. Oke, nah mungkin sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya, sekaligus untuk menutup segmen kita pada hari ini. Ada nggak sih nih dari kalian sendiri ya pesan atau motivasi mungkin bagi mahasiswa di luar sana yang masih takut buat ikut lomba? Mungkin dari mereka sendiri ada yang takut kalah, atau mungkin takut gak sanggup nih ikut lombanya sampai akhir gitu. Kalian ada nggak sih? Oke, kalau pesan dan motivasi sih, pertama dari aku harus punya motivasi yang pertama ya. Kayak kalau misalnya teman-teman pengen ada di mungkin bidang yang kita tekuni sekarang, teman-teman cari dulu nih wadahnya gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen ngambil air, misalnya aku analogikan, misalnya teman-teman pengen ngambil air, ya teman-teman cari dulu media yang menampung air itu apa aja. Ada mungkin bak, ada mungkin gentong, ada mungkin sumur dan sebagainya macamnya. Teman-teman harus paham dulu gitu. Kalau misalnya kita kan tahu medianya adalah baris tadi gitu, kita ketemu di sana lah gitu, dan kita dapat input banyak di sana. Dan pesan aku sih itu sih, kalau misalnya teman-teman pengen ada di bidang tertentu, mungkin bidang kita tekuni, ya tadi teman-teman harus tahu media untuk teman-teman bisa menjadi stimulan untuk teman-teman bisa mendapatkan hal yang teman-teman mau itu apa gitu. Jadi motivasinya dari aku, jangan capek nyari, jangan malu untuk nanya, jangan gengsi untuk coba nyoba hal baru sih Kak sebenarnya. Gitu sih. Dari katikannya ada? Oke, kalau biar memotivasi juga ya Kak teman-teman mahasiswa UB di luar sana, jangan pernah takut untuk ikut lomba. Karena apa? Karena lomba itu menurut aku tempat atau wadah kita untuk berkembang, untuk bisa berkembang lebih baik lagi sesuai dengan passion masing-masing. Misalnya nih aku, Satria dan teman-teman kan suka nih untuk membuat inovasi seperti itu. Jadi ya kita cari nih lomba yang sekiranya bisa menampung ide-ide kita seperti itu. Dan jangan pernah takut kalah, karena dengan kita ikut lomba itu sebenarnya nggak harus menang. Menang itu cuman hadiah aja sih, pemanis aja. Kalau misalnya dapat menang nih, dapat gold medal atau dapat uang seperti itu, pendanaan, itu hanya hadiah aja gitu. Bonus, tapi yang paling utama dari lomba itu sebenarnya kita bisa berkembang lebih baik lagi sih, seperti pengalaman benar.
Motivasi yang sangat luar biasa ya. Semoga dengan ini sahabat UPTV di rumah juga terinspirasi nih supaya nggak takut lagi buat mencoba hal baru gitu. Nah, terima kasih ya, tetap menginspirasi, tetap berprestasi. Terima kasih juga udah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio BTV bersama kami. Nah, mungkin yang bisa saya simpulkan, jangan takut buat mencoba dan lakukan yang terbaik supaya kalian juga dapat hasil yang terbaik. Kalau gitu, saya Lili Lintang, terima kasih. Sampai jumpa di episode Spirit of Youth berikutnya.